This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Mempunyai hobi traveling adalah hal yang menyenangkan dan juga melelahkan. Namun, aku mempunyai solusinya dengan meminum wedang uwu. Wedang uwu ini berasal dari kota yang sangat istimewa, yaitu Yogyakarta, lebih tepatnya di daerah Imogiri, Bantul. Minuman ini adalah minuman favorit para raja sejak zaman dahulu. Hingga sekarang, minuman ini masih eksis di kalangan masyarakat luas. Karena terdapat bahan-bahan dari rempah-rempah pilihan khas Imogiri. Minuman ini sangat cocok untuk aktivitas Anda setiap hari. Wedang uwu Mbak Katrin, minuman tradisional penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih penonton Rangkel Production? Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi bersama Rangkel Production dari acara Weekend bersama Rangkel Production. Semoga dengan adanya acara ini membuat hari-hari kalian menjadi bahagia ya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang tema yang berawal dari olahraga menjadi hobi yang akan dibicarakan oleh Muhammad Rofai Simorangkir sebagai narasumber. Oke. Apa kabar Mas Rofai? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, sekarang lokasinya di mana Mas Rofai? Saya lagi di rumah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Mbak.
Oke, Kalimantan Timur. Di sana kondisinya seperti apa dalam masa pandemi ini? Untuk zona di daerah saya sih ini lagi meningkat-meningkatnya Mbak, lagi zona merah. Terus diperlakukan jam malam juga. Oke, berarti masih PSBB ya? Iya, masih. Mas Rofai sendiri, gimana sih cara mencegah COVID-19 ini? Bagaimana Mbak? Gimana cara Mas Rofai untuk mencegah COVID-19? Bagaimana cara mencegah COVID-19 ini? Iya. Pribadi dari saya sih mungkin menerapkan kembali pola hidup sehat lagi ya Mbak, bukan karena kita sedang di masa pandemi ini gitu, tapi karena sebelumnya setahun belakang kita lagi terkena pandemi COVID-19, yang tadinya kegiatan mencuci tangan, terus pola hidup bersih mungkin kurang diperhatikan, mungkin kembali lagi ditingkatkan, dan juga menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Keadaan di keluarga Mas Rofai gimana? Untuk keadaan keluarga sendiri, alhamdulillah sehat semua, Mbak. Alhamdulillah. Kalau tetangga sekitar di sana, apakah ada yang positif atau semuanya negatif? Untuk Tetangga di lingkungan sekitar. saya sih, alhamdulillah belum ada yang positif ya. Alhamdulillah. Menurut Mas Rofai sendiri, dengan adanya COVID-19 ini, apa sih yang dirasakan? Karena kan udah dari 2020, sekarang udah berganti tahun dan masih ada juga COVID-19. Menurut Mas Rofai itu gimana sih perasaannya yang tadinya kuliah itu offline menjadi online, terus liburan sama teman biasanya langsung, tapi sekarang mungkin silaturahmi juga menjadi virtual ya Mas Rofai. Menurut Mas Rofai sendiri gimana sih rasanya sekarang pandemi itu masih aja berlanjut? Untuk menurut saya sih bukan hanya dampak pada mahasiswa aja ya, mungkin semua dari pekerja, buruh, terus rekan-rekan mahasiswa itu berdampak karena jadi apapun kegiatan yang tadinya kita masih bebas berkomunikasi jadi terbatas karena dampak dari pandemi COVID-19. Kalau dibilang sedih ya pasti sedih, semua juga sedih gitu. Cuman ya gimana sikap kita menjalani hari-hari lagi gitu. Diberi cobaan begini bukan berarti apa yang kita inginkan terputus begitu saja Mbak gitu. Masih banyak langkah-langkah ke depan yang mungkin tadinya tertunda karena COVID-19, setelah COVID ini berakhir masih bisa dicapai gitu Mbak. Iya benar banget Mas Rofai, saya juga setuju. Sekarang kan pasti banyak ya Mas Rofai yang merasa bahwa pandemi ini tuh menghambat semuanya gitu, menghambat kegiatan mereka yang tadinya harusnya misalkan target mereka harusnya tuh minggu depan kemana, nggak jadi karena awal-awal COVID kemarin itu kan kita semua kan nggak bakal ngebayangin kan adanya COVID-19 ini. Terus gimana sih caranya Mas Rofai itu menyemangati teman-temannya untuk tetap semangat walaupun pandemi ini emang membuat semuanya itu terhambat gitu? Cara buat menyemangati atau memberi motivasi ke teman-teman, yaitu selalu berkomunikasi Mbak, walaupun semua serba online, tapi kan sekarang juga canggih, ada via WhatsApp, ada via juga bisa Google Meet, Zoom. Di situ mungkin pertemuan kita melakukan Google Meet atau enggak WhatsApp group selama 30 menit atau enggak sejam ya gitu, berbincang-bincang apa yang dirasakan di daerah masing-masing gitu. Mungkin karena komunikasi tersebut terjalin, yang tadinya mungkin ada rasa capek, bosan, mungkin bisa menjadi semangat lagi Mbak. Oke. Kalau sekarang kuliah berarti masih online ya Mas Rofai? Iya, masih online. Nah, kuliah online dan offline itu bedanya apa aja Mas Rofai? Banyak sih bedanya Mbak.
terutama yaitu mungkin yang tadinya offline bisa bertatapan langsung dengan teman, bisa bertatapan langsung di dalam kelas dengan dosen. Sekarang karena terdampak pandemi COVID-19, jadinya serba via daring semua. Dan juga pemahaman materi saat perkuliahan juga mungkin sempat walaupun pandemi COVID-19 dibilang hambatan, tapi saya mengapresiasi dari pihak dosen sudah memberikan materi dengan maksimal mungkin gitu. Dan juga teman-teman juga saya harapkan untuk kedepannya karena semester 6 juga masih online, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Percaya kalau COVID-19 ini tidak menghentikan jarak yang ingin capaian yang ingin kita capai ke depannya gitu, Mbak. Oke. Biasanya kalau misalkan kuliah online itu menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting, Mas Rufai? Random, Mbak, ada dosen yang juga menggunakan Google Meet, ada juga yang learning, dan juga ada via Zoom. Oke. Dengan adanya kuliah online gini kayak virtual gitu, jenuh nggak sih Mas Rufai atau biasa-biasa aja? Kalau dibilang jenuh sih mungkin semua rekan-rekan mahasiswa, bukan hanya rekan mahasiswa sih, semua yang kerja, pedagang yang terdampak pada COVID-19 mungkin dibilang jenuh ya, karena sudah setahun ke belakang kita juga masih belum lekas membaik COVID-19-nya gitu. Cuman ya itu bagaimana kita memotivasi teman-teman kita semua, memotivasi saudara-saudara kita buat tetap dijalani apa yang sedang terjadi gitu. Toh nanti juga jika kita menjalani dengan ikhlas, bakal apapun yang kita jalankan semua bakal berjalan dengan baik, Mbak. Jadi nggak ada halangan apapun ke depan jika dijalani dengan ikhlas, gitu, Mbak. Oke, sekarang kita masuk ke tema ya, Mas Rufai. Ya. Oke, tema di sini itu berawal dari olahraga menjadi hobi. Di sini Mas Rufai itu hobi olahraganya apa? Dari SMP saya suka bermain futsal, SMA futsal sepak bola panjat tebing, kuliah ikut futsal BKFC, terus ini akhir-akhir ini lebih senang ke skateboard, Mbak. Oke. Untuk futsal sendiri gimana sih Mas Rufai menjadikan waktunya itu kayak membagi waktunya itu antara kuliah ataupun sekolah dulunya dengan hobinya Mas Rufai sendiri? Kalau membagi waktu sih pintar-pintar ya, Mbak, dan juga dulu waktu sekolah kan pasti ada tugas. Bagaimana cara kita buat menyelesaikan tugas sebelum ekskul itu dimulai. Jadi nggak ada buat waktu males-malesan gitu. Jadi setelah tugas kita selesai, saya menyempatkan waktu untuk mengikuti ekskul yang saya senangi waktu itu. Diselesaikan dulu tugasnya, terus lanjut futsal, gitu, Mbak. Oke. Gimana sih caranya Mas Rufai menyukai futsal itu awalnya gimana? Awalnya apa ya? Senang ngeliat teman gitu kan, kayak diajak-ajak teman juga buat olahraga gitu. Awalnya emang dari SD juga senang olahraga gitu. Terus lama-kelamaan kayak futsal tuh memiliki kecanduan tersendiri gitu, Mbak. Lama-kelamaan jadi suka gitu. Sampai sekarang pun masih juga sering bermain futsal sama teman-teman. Oke. Kalau misalkan lomba itu udah pernah ikut berarti ya Mas Rufai? Gimana, Mbak? Kalau lomba futsal biasanya ikut atau antar sekolah dan juga ekskul di perjuaraan di sekolah. Oke. Pasti di sini kan penontonnya Wrangle Production juga ada ya yang suka futsal, terus hobi banget sama futsal. Menurut Mas Rufai ini gimana sih caranya teman-teman itu biar bisa produktif sama futsal, terus bisa mengikuti lomba juga gitu? Bukan hanya cabang olahraga futsal aja ya, mungkin di sini juga teman-teman punya kesenangan olahraga tersendiri gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu. Jika teman-teman semua di sini sudah menyenangi suatu olahraga,
pasti sudah memiliki niat tersendiri untuk menekuni olahraga tersebut, sudah punya komitmen diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada yang suka olahraga bulu tangkis, voli, itu kan latihannya juga berbeda. Jadi gimana teman-teman awalnya memiliki komitmen bisa membagi tugas saat di sekolah, saat sedang latihan olahraga, terus saat sedang mengerjakan tugas gitu. Jadi pintar-pintar gimana teman-teman bisa ngebagi waktu gitu, Mbak. Oke. Untuk futsal sendiri itu kan pasti ada teknik-tekniknya ya Mas Rofai. Itu biasanya gimana? Untuk teknik futsal sih mungkin kalau dilihat sih menggiring bola, juggling, mengecoh lawan, seperti untuk lebih spesifiknya mungkin teman-teman juga di sini bisa melihat langsung via YouTube ya, kan situ juga banyak tutorial bagaimana memainkan futsal yang baik dan benar gitu. Posisi-posisinya ada pivot, ada flank, dan lainnya, Mbak. Oke, berarti tadi selain futsal apa Mas Rofai? Skateboard ya? Tahun ke belakang sih lebih menyenangi olahraga skateboard. Dari futsal atau skateboard Mas Rofai biasanya milih mana nih? Kalau disuruh milih futsal atau skateboard? Mungkin karena saya sekarang juga lebih lagi menekuni ya, lagi menyenangi olahraga skateboard. Kalau dibilang suka dua-duanya sih pasti suka dua-duanya, Mbak. Cuman kayak kalau dikasih pilih sih berat ya. Cuma kayak saya lebih ke skateboard sih dulu. Pernah lagi ngejalanin olahraga skateboard tuh gimana asiknya gitu. Dan saya juga ngerasa kalau bermain skateboard tuh asik gitu. Oke. Awal main skateboard itu susah banget gak sih menurut Mas Rofai? Kan biasanya banyak tuh yang jatuh terus, akhirnya dia udahlah jatuh terus gitu. Jadi dia akhirnya milih olahraga lain. Awalnya itu ngelihat temen kan kayak main apaan tuh, main kok papan bisa diterbangin, papan bisa dikasih trik gitu. Terus kayak mikirnya kayaknya gampang, cuma tinggal naik jalan gitu. Terus pas nyoba ternyata nggak segampang itu, tinggal naik tinggal jalan gitu. Butuh keseimbangan awalnya. Begitu proses yang bisa ngebuat kita jadi bisa gitu. Kalau ini kan banyak orang yang awam ya Mas Rofai sama skateboard. Menurut Mas Rofai itu tahu nggak sih sejarahnya kapan masuk Indonesia skateboard itu? Kalau untuk sejarah masuk Indonesia, saya takut salah ya, Mbak. Mungkin bisa di search di internet juga ada. Saya takut tahu tanggalnya berapa, takut keliru. Mungkin sebelum tahun 2000-an udah masuk ke Indonesia. Oke. Terus pas tekniknya main skateboard itu gimana? Atau berdiri di skateboard langsung jalan atau gimana? Ya. Untuk basic awal buat teman-teman mungkin akan mencoba berolahraga skate, pertama jangan langsung buat belajar jalan dulu gitu. Berdiri di atas papan, mencari keseimbangan yang mana enak. Terus setelah mungkin sudah bisa berdiri di atas papan, mencoba belajar berjalan itu, belajar namanya tik-tak, belajar zigzag, jalan ke kanan ke kiri. Setelah mungkin belajar jalan udah lancar, mungkin bisa ke step buat basicnya yaitu ollie. Jadi kayak mungkin ngangkat papan, ngepop papan, terus ollinya pun sambil diam di tempat dulu gitu, jangan sambil jalan. Setelah ollinya mungkin lancar, mungkin bisa step by step ke trik selanjutnya, itu ada backside, ada frontside, ada kickflip, heel flip, ada shove it, dan basic-basicnya juga masih banyak yang lainnya, Mbak. Oke. Terus Mas Rofai itu misalkan pas main skateboard nih, kalau jatuh tuh Mas Rofai malah jatuh nih atau tetap semangat gitu buat latihannya? Jadi setiap main itu kan pasti ada trik yang pengen diulik gitu, atau enggak trik yang pengen didapat gitu. Nah, misalnya saya ngulik mau dapetin trik frontside gitu.
pasti ngecoba sekali 2 kali itu pasti belum tentu, mungkin mustahil kalau misalnya sekali 2 kali langsung bisa gitu. Nah, di situ yang ngebuat rasa ada kecanduan tersendiri buat jatuh, ngecoba lagi gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa sendiri trik itu. Jadi kayak ada kecanduan tersendiri, Mbak. Oke. Saya sendiri salut nih sama Mas Rufai karena walaupun gagal tetap bangkit lagi ya Mas Rufai. Ya. Oke, hampir semua teknik-teknik yang menggunakan bahasa Inggris ya, tekniknya skateboard itu menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, dengan bahasa Inggris sendiri itu Mas Rufai belajar sendiri otodidak atau sama teman-teman? Otodidak juga kadang sharing sama teman-teman ini trik apa gitu. Jadi setiap mau main juga teman-teman tuh prinsipnya nggak ada yang ngerasa jago karena dia sudah berapa tahun main. Jadi kayak tetap main sama-sama gitu, sama-sama belajar juga. Walaupun mau dibilang itu senior atau junior juga kayak tetap aja saling ngejaga respectnya gimana gitu, Mbak. Itu yang kayak saya ngerasa, oh berarti antara si pemain lama sama si pemain baru juga saling ngerangkul gitu. Jadi saat ada yang baru main juga enak jadinya diskusi buat nangkep, oh ini gitu. Dari skateboard sendiri, apakah masuk komunitas tertentu? Jadi di bawah kan ada komunitas tersendiri namanya di IG juga bisa dicek, di situ ada Bro Skateboard, Mbak. Bisa mungkin teman-teman juga pada kepo mungkin bisa di IG-nya. Instagramnya apa Mas Rufai? Instagram saya atau Instagram komunitas skateboard kan, Mbak? Instagram komunitas skateboardnya. Instagram komunitasnya @browskate. Skateboard. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa cek ya Instagram yang tadi Mas Rufai sebutkan. Oke, membahas komunitas. Misalkan nih, ada orang yang belum paham banget sama skateboard, tapi dia pengen tahu apakah dia bisa ikut komunitas itu untuk belajar. Sangat bisa, Mbak. Soalnya masuk ke komunitas itu kayak istilahnya nggak harus punya papan juga gitu. Jadi kalaupun emang niat pengen belajar skate, tinggal datang aja gitu. Mau ke skate bukan hanya di browse aja, skate di Indonesia pun juga gitu. Mau belajar skate juga, kalaupun mungkin masih belum punya papan, bisa datang ke misalnya ada ngumpul orang main skate, bisa ngomong, oh Mas mau belajar main skate, pasti anak-anak sekitar juga pasti pada welcome, Mbak. Jadi nggak harus kita punya papan dulu harus bisa belajar main skate. Oke, seru banget ya Mas Rufai untuk permainan skateboard sendiri. Kalau misalkan di daerah Mas Rufai sendiri itu banyak yang main skateboard atau hanya beberapa aja? Untuk 2 tahun kebelakang ini, setahun terakhir ini sudah mulai lumayan banyak, Mbak. Soalnya juga spesifik bisa dilihat gitu, yang main juga setiap hari udah mulai banyak gitu. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak memang benar-benar tahun kebelakang ini mulai rame yang menyenangi olahraga skate. Oke. Mas Rufai kan kuliah di Jogja ya? Iya. Apakah saat di Jogja itu Mas Rufai ikut komunitas lokal? Ya, saya tertarik skate tuh pertama kali di Jogja justru. Waktu itu juga ngeliat teman asik gitu, jadi ngecoba. Ada dulu tuh anak-anak WAD itu bukan anak WAD ya. Ya ada anak WAD juga kayak ngebuat grup skate, jadi mainnya itu kadang random aja, Mbak, bisa di skatepark, di Denggung, bisa di Fast, kadang juga cek spot cari tempat-tempat main yang lain sambil silaturahmi teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mas Rufai. Kita jeda iklan dulu ya. Ya.
semuanya, kami dari Matematikawan Universitas Ahmad Dan Yogyakarta mengadakan event Seminar Nasional Matematika dan Data Science 2021. Nah, di dalamnya terdapat call for paper dengan tema Implementasi Machine Learning, Data Science, dan Data Analysis sebagai platform strategis menuju era Society 5.0. Nah, di dalamnya juga ada subtema yang bisa teman-teman pilih, dan untuk para peserta akan mendapatkan free voucher belajar dari Dikilab. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung ngecek website kami snmds.mak.uad.ac.id, dan juga jangan lupa untuk mengecek bio kami. Oke, Mas Rufai, kita lanjut lagi ya perbincangan tadi tentang tema kita malam ini. Menurut Mas Rufai, dengan yang tadi kita udah bicarain tentang skateboard dan futsal, apa yang belum dibahas tentang skateboard tersendiri? Apa ya, mungkin kayak cara bermain tadi udah, terus gimana warna skate sih menekuni suatu olahraga atau enggak bidang olahraga yang kita suka itu supaya konsisten tuh gimana gitu. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang ngerasa kalau cuman suka saat aja gitu. Oke nih, dari Mas Rufai sendiri, misalnya teman Mas Rufai yang mengikuti skateboard juga, dia misalkan gagal dalam latihan itu, terus dia nggak mau latihan lagi. Menurut Mas Rufai itu membiarkan atau menyemangati temannya? Pasti ya yang tindakan yang saya lakukan itu menyemangati teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain juga punya titik jenuh, punya titik bosan masing-masing kan. Tapi ya itu kembali lagi semua orang juga prosesnya beda-beda gitu. Ada yang mungkin beberapa bulan udah bisa lihai mainnya, udah enak mainnya. Ada juga mungkin setahun 2 tahun mainnya juga masih mencari keseimbangan, juga masih jatuh-jatuh gitu. Yaitu kembali gimana teman-teman juga saling ngerangkul sih. Jadi nggak ada yang istilahnya mau menang sendiri, nggak ada yang istilahnya mau jago-jago sendiri gitu, Mbak. Oke, berarti kebersamaannya besar banget ya, Mas Rufai? Ya penting banget kebersamaan. Oke, untuk biaya olahraga skateboard tersendiri itu mahal atau gimana, Mas Rufai? Dibilang mahal gimana ya, standar sih. Kalau misalnya teman-teman juga yang lain ingin membeli papan skate, mungkin kalau memang sanggup untuk beli full set juga ya nggak apa-apa gitu, tergantung biaya teman-teman yang lain. Kalau untuk total full setnya itu tergantung dari papannya merek apa, terus truk sama wheelsnya atau rodanya itu merek apa gitu. Kalau yang standar sih kisaran harga 1.400.000 sampai 1.600.000. Oke. Kalau misalkan nih ada yang mau ikut skateboard, tapi dia itu bingung untuk biayanya, menurut Mas Rufai sendiri itu seperti apa? Itu tadi yang udah saya bilang, jika memang mau bermain skate, olahraga skate tapi masih belum punya papan, kadang juga anak-anak tuh nggak ada istilahnya, papan kamu gitu. Jadi kayak walaupun nggak punya papan ya tetap kita pasti minjemin gitu. Saya kayak belajar sama-sama aja gitu. Nggak ada istilahnya kayak kalau nggak punya papan nggak boleh main gitu. Jadi itu lagi Mbak, komunikasi sama teman juga penting gitu. Gimana caranya buat ngajak yang lain supaya bisa olahraga skate bisa berkembang ya, dengan cara itu motivasi teman-teman yang udah main dan juga mengajak kembali teman-teman yang mungkin tadinya masih awam skate itu gimana. Dengan cara kita ngerangkul teman-teman pasti dia juga kayak ada rasa tertariknya gitu. Jadi nggak usah ada rasa canggung atau malu buat mau main skate harus punya papan gitu. Kalaupun memang mau main tinggal datang di mana lokasi mainnya, terus nanti tinggal bisa kenalan sama teman-teman yang ada di situ. Oke.
Mas Rofai, pesan dong nih buat teman-temannya Wrinkle Production, pesan untuk yang mau mencoba skateboard awal-awal. Pesannya sih apa ya, mungkin buat teman-teman Wrinkle Production, buat teman-teman yang lagi nonton ini, kalau ingin main skate bisa dilihat dulu temennya yang sudah pernah main skate udah mencoba, mungkin yang ada juga temen yang udah mencoba bisa saling ngajarin gitu. Jadi nggak harus langsung beli full set. Saya kan sayang kalau misalnya emang minatnya nggak di situ, hanya cuma sekedar coba-coba tapi udah ngebeli papan full set, bisa sayang di uangnya gitu. Iya. Terus lagi sebenarnya semua olahraga juga pasti ada tingkat kesusahannya masing-masing gitu. Gimana cara teman-teman buat konsisten terus kayak memotivasi diri sendiri supaya tetap bisa nggak patah semangat gitu Mbak. Oke, Mas Rofai, sudah banyak sekali ya informasi yang sudah diberikan dari Mas Rofai sendiri, yang dari awal futsal, terus skateboard. Dari perbicaraan kita untuk Mas Rofai, kesimpulannya, mungkin setiap orang, untuk iya kesimpulannya gimana? Jadi apa selagi kita masih muda, masih banyak relasi, banyak teman gitu. Terus kayak masih banyak olahraga yang mungkin belum kita pernah coba, sebisa mungkin dicoba gitu. Mungkin di berbagai cabang olahraga tersebut ada yang benar-benar kita senangi gitu, dan juga olahraga bukan hanya sekedar mencari kesenangan gitu, bisa menjadikan daya tahan tubuh kita kuat dan juga bisa menjadikan kita atlet. Jadi kalau untuk proses jatuh bangun itu pasti semua orang juga merasakan proses itu gitu. Gimana ke diri kita sendiri ngemotivasi bagaimana kita bisa melewati itu semua gitu, Mbak. Oke, Mas Rofai. Ya, berarti kesimpulannya untuk setiap orang itu kan pasti hobinya berbeda ya. Berbeda, ada yang suka badminton, futsal, atau dan lain sebagainya. Itu kan tergantung kita ya Mas Rofai ya, niatnya seperti apa, terus target ke depannya bagaimana. Kalau niatnya sudah kuat, pasti hobi yang kita lakukan itu bermanfaat kayak Mas Rofai. Iya Mbak, benar sekali. Oke, semoga penonton Wrinkle Production juga semangat untuk meningkatkan hobinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kedepannya, pasti untuk kesehatan atau untuk misalkan lomba-lomba kayak gitu kan, kalau juara juga pasti kan bisa membahagiakan orang tua ya Mas Rofai. Iya benar Mbak. Semoga tema malam ini dan pembahasan malam ini juga informasi yang didapatkan dari Mas Rofai bermanfaat bagi teman-teman Wrinkle Production. Oke, terima kasih Mas Rofai untuk malam ini. Sama-sama Mbak. Oke, sampai jumpa di weekend bersama Wrinkle Production minggu depan. Bersama hostnya itu adalah Mas Insan yang berkendala pada malam hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Afnisal Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!
has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. This knife has a straight edge on it, so it's very easy.